Intinya Allah suruh kita tiga. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya gimana, saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu, setelah usaha berdoa, setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Kita tidak tahu di antara sekian salat yang telah kita tunaikan, salat mana yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun pernah mengajarkan satu doa yang singkat tapi begitu padat, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Setiap selesai salat Nabi berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, kata Nabi, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan penerimaan dalam setiap amalan hamba. Mohon terima salat hamba. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya. Doanya khusus nih, catat yang tadi. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulidu'allaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid Ur-Rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asma'ul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rizki, sebut ya Allah, Allahnya dulu, Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rizki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah, ya Alim. Pilih salah satu. Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah, manusia itu berkata, kamu punya keterbatasan, nggak mungkin punya keturunan. Maka beliau menyebut nama Allah sang pemberi tanpa batas, namanya Ya Wahhab.
disingkat dengan Hab. Ya, Wahab. Banyak persoalan ingin dikuatkan kesabaran, ya sabar. Ya, jadi kalau Anda mau minta, nggak harus semua disebut. Nanti yang nggak ada jadi ada. Ya Allah, ya Razak, ya Alim, ya sabar. Tadinya nggak punya masalah, Anda malah punya masalah, gitu kan? Kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Di Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya, Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagungan-Mu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak apa yang terjadi? Fanadatul malaikah, kalau doanya benar turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih terkoneksi dalam salatnya. Jadi salat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam salat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Usahakan setiap belajar baca doa ini, dan saya membiasakan, ya, ibunda saya mengajarkan, saya praktekkan dengan praktik banyak. Ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas supaya dipercepat dalam mengingat sesuatu dan mempercepat dalam memahami sesuatu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ini doa memohon kepada Allah agar dimudahkan cepat memahami sesuatu, termasuk cepat mengingatnya, dan mudah mencerna sesuatu sekalipun itu rumit bagi sementara orang untuk dipahami. Saya biasanya kalau sujud tidak banyak mintanya. Saya hanya mengatakan, ya Allah, Engkau maha mengetahui tentang hamba-Mu ini. Hamba mohon ampun, ya, karena banyak yang kurang mampu hamba syukuri dari segala nikmat Kau berikan, dan kurang tobat kepadamu dari kesalahan yang hamba perbuat. Sudah, itu aja. Alhamdulillah selama ini nggak ada masalah gitu. Ya, kurang lebih demikian. Mohon maaf kalau terlampau panjang. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya Allah, selama ini inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Aku salah, ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna, kami akan cepat jawab.
Ya, jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna, kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Yang benarnya amin atau amin? Amin, percaya. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar al-amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, amana yu'aminu, amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Amin. Ustaz, saya dulu nakal. Saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, tapi orang tua saya sudah tidak ada, Ustaz. Sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat orang tuanya, satu, doakan orang tuamu. Doakan bagaimana? Tidak harus ustadz yang doakan kamu, tidak harus pak imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silahkan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada soko, tidak harus ada nasi. Kalian duduk menghadap kiblat, selesai ini doakan orang tuamu, dan tidak harus melalui dasar latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib. Doakan langsung, karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam bahwa hanya Engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum Kau kabulkan juga, tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Jadi doa itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, ditunda Allah sampai waktu yang tepat. Yang kedua, ditunda Allah di akhirat lebih hebat. Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Ada orang minta mobil harga 300 juta. Ya Allah, mau dapat mobil 300 juta. Udah setahun nggak dapat-dapat. Ada tiga kemungkinan. Pertama, diberikan Allah di saat yang tepat. Karena kalau diberi masih muda, bawa cewek, pacaran, berzina. Tapi kalau diberi Allah setelah menikah, bawa istri, bawa anak, ngaji ke masjid. Bisa jadi dikasih Allah di akhirat dengan kendaraan yang lebih hebat, lebih dahsyat di surga. Bisa jadi yang ketiga, ada musibah yang harganya 300 juta, cuci darah, transplantasi jantung, kaki patah, ganti lutut, tengkorak kepala yang harganya 300 juta. Selamat sehat, dijauhkan Allah dari bala yang harganya 300 juta. Menurut dia, doa dia tidak terkabul, padahal sesungguhnya sudah terkabul. Itu kata para ulama. Jadi memang intinya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, doa cepat dikabulkan kalau disandingkan dengan amal soleh. Salat, doa. Baca Quran, doa. Jangan biarkan selesai baca Quran Anda diam. Setelah itu baca doa. Minta kepada Allah dari permohonan Anda. Cari wasilah dengan amal soleh untuk memohon apa yang kita harapkan. Itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Yang paling menarik, wali yu'minu bi. Engkau harus yakin kepadaku, kata Allah. Jadi minta dengan yakin, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan itu mereka, kata Allah, yang ibadah, yang berdoa, mendapatkan petunjuk sehingga lebih berbeda, lebih bisa baik dari hari-hari sebelumnya. Ya Allah, pernah nggak berdoa begini?
mudahkan urusan saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaatimu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku, supaya aku bisa maksimal menaatimu. Hamba ingin berzakat ya Allah, hamba ingin berhaji ya Allah. Allah nggak sertakan itu. Nah, itu parameter keimanan di situ. Nah, saat meminta itu disertakanlah kalimat Rahman, rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah. Doa-doa yang buruk itu ketika diucapkan akan naik ke langit. Lalu langit tertutup untuk dia turun lagi ke bumi mencari orang yang didoakan. Ketika orang yang didoakan itu ternyata tidak pantas menerima doa itu, maka doa itu akan kembali lagi kepada yang mendoakan, di atas ubun-ubunnya menjadi ancaman bagi kehidupan dia. Makanya kita lihat dulu hakikatnya, saya zalim gak sama dia? Kalau saya zalim sama dia, segera minta maaf, karena doa itu akan kena sama kita. Tapi kalau saya nggak zalim sama dia, dia memaki-maki saya, mencela saya, menyumpahi saya, tenang aja, tenang weh, nggak akan jadi apa-apa juga bagi kita ya. Kenapa? Karena nggak layak. Istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali. Dalam doa kunut yang dijaharkan posisinya ba'da i'tidal. Setelah mengatakan itu baru disampaikan, Allahumma hadina fiman, ya Allah berikan aku hidayah dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau bekerja, teman-temanku dapat hidayah. Di rumah tangga, keluargaku dapat hidayah. Wa'afina fiman, sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Watawallana fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak kau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang kau sukai. Wabarik lana fima, berkahi ya Allah pada setiap pemberian yang kau titipkan kepadaku. Waqina syarra ma qadait, jauhkan ya Allah dari berbagai keburukan yang mungkin tampak dalam kehidupan. Sudah minta turun. Berapa banyak di antara kita yang sholat memanfaatkan momentum ini, tapi tidak sedikit yang berdoa tidak terkabul karena rukunya tidak sempurna. Maka sempurnakan ruku, manfaatkan yang tidak. Aku tidak tahu doaku diterima atau tidak, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena aku yakin doa itu adalah ibadah. Dengan berdoa kita tidak akan menjadi orang sombong. Kalau berhasil, kita tidak akan bangga karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau kita gagal, kita tidak akan stres, depresi, stroke, mati. Kenapa? Karena kita berkata skenario rencana Tuhan lebih indah dari yang aku pikirkan. Selalu bersandar kepada Allah. Kalau kau sedang di atas, tempelkan keningmu ke lantai. Bersujud bersimpuh kau rendah di tanah. Kau sedang down, jatuh, maka kau naik ke atas, tegakkan kepalamu, angkat tanganmu, Allahu Akbar. Allah tuh kangen gitu sama orang yang doa. Makanya kalau ada orang yang berdoa belum dikabulkan, bukan berarti dia gak dicintai Allah. Justru Allah senang dengan lirihan doanya, Allah senang dengan tetes air matanya, Allah senang dengan semua yang disampaikan dalam doanya. Biarkan, kata Allah Jibril, biarkan dia berdoa, karena aku sangat menikmati suaranya ketika berdoa kepada Allah SWT. Maka tahu, yang lebih tahu tentang kita siapa? Allah. Maka poinnya harus yakin ketika berdoa kepada. Kalau kita baca doa ini, insya Allah diri kita, keluarga kita, dan harta kita, insya Allah Allah lindungi dari penyakit ain. Doanya dari baginda Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Amalkan, sebarluaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit ain dan turunan-turunannya. Barakallahu fikum. Catat doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti ya. Allahumma. Saya ulang, Allahumma ikfina bihalalika an haramik
wa bi fadlika amman siwak wa bi fadlika amman siwak. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu, minta kepada Allah. Apa faidahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum. Amalkan ini jamaah, berdoa setiap kali sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Disuruh baca sama Rasulullah doa yang tadi sebelum kalian salam. Ada satu life hacks yang saya bisa share ke kalian. Kalau kalian pengen kehidupan kalian ajaib, coba baca doa-doa ajaib yang dibaca oleh orang sebelum kita. Apa doanya Yunus? Baca. Maka keajaiban Yunus akan kita dapatkan. Masalah Yunus apa? Masalah Yunus itu adalah terkurung di dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Kalau kalian sampai Nabi Yunus tuh nggak bisa ngelihat jarinya sendiri, saking gelapnya. Kalau kalian nggak bisa ngelihat jalan keluar dalam masalah kalian, semuanya buntu, seolah-olah gelap semuanya. Baca doa Yunus. Atau kalian ngerasa bersalah, baca doanya Adam. Atau kalian ngerasa kayak punya ujian seperti Musa, baca doanya Musa.